Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya persingkat saja Pak Guru, Bu Guru, terima kasih atas waktunya. Dan boleh izin berdiri. Bismillah. Saya sebelum mulai saya minta tolong. Saya pernah di posisi kalian ya. Jadi kalau dikatakan saya pernah sekolah di Patra Dharma, tapi bedanya Patra Dharma 1. Dan mohon maaf Pak Guru, Bu Guru, saya lupa ngomong untuk masalah ini. Jadi pada saat materi-materi seperti ini penting, karena sekaligus nanti akan saya bahas tentang anak SMP ini arahnya kemana, nanti masuk ke hikmah Isra Mi'raj Pak. Jadi saya minta tolong Dek, saya minta tolong, dan ini penting. Yang memang ada bakat enggak mau dengerin, ngobrol sendiri, ganggu temennya, itu pintu keluar, silakan keluar. Atau saya yang keluar. Saya ulangi, ini bukan ngusir ya. Cuma saya paham kalian itu ada yang masa-masa pengen apa ya, ekspresi Pak, pengen heboh atau pansos sama temennya atau cari perhatian dan lain-lain. Padahal nggak diperhatikan, sakit ya. Itu pintu keluar, silakan keluar deh. Nggak apa-apa. Karena susah memperjuangkan yang nggak mau diperjuangkan. Loh, saya serius. Ya, jadi kalau memang kalian sudah bosan tadi malam nonton YouTube atau apa, main game atau apa, sekarang ngantuk atau apa, itu pintu keluar, silakan keluar, bicara sepuasnya dengan temannya di luar agar yang lain yang serius ini tidak terganggu. Alhamdulillah tadi disinggung sama Pak Guru, Masya Allah, dan ibu-ibu guru yang dirahmati Allah. Orang kalau tidak mau mendengarkan, jangan harap dia didengarkan. Saya juga terganggu kalau ada yang bicara sendiri, apalagi mohon maaf Pak Guru, Bu Guru. Pertanyaan saya, apa yang mau disombongkan dengan kita sekarang? Bagi saya dan kita guru-guru, kamu di sini ini cuma seorang anak yang masih mengharapkan belas kasihan orang tua untuk hidup. Jadi apa yang mau disombongkan? Mohon maaf, anaknya pegawai total, PHM, anak orang kaya dan lain-lain. Saya alumni Patra dan identik dengan anak-anak di situ sekolah karyawan Pertamina, betul ya? Ya seperti itu ya, istilahnya gitu. Pertanyaan saya, mereka yang dulu mampu, jadi zaman saya dulu Bu, karena jujur bapak saya pegawai swasta biasa, dulu saya itu uang saku per hari cuma 2.000. 2.000 itu habis hanya untuk 1.500 beli soto dan 500 itu untuk beli minum dan lain-lain. Ada kawan saya yang sehari itu 20.000 sampai 50.000. Pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Saya buat dua kisah yang mudah-mudahan kalian dengerin ini. Anak pertama yang tidak sombong, biasa, suka nolong temannya, tapi dia mapan. Sekarang ada yang hidupnya di bawah standar garis kemiskinan. Nanti saya bahas ini Bu Pak Guru. Supaya nggak ada lagi yang merasa bapakku gitu kan. Wah. Anak kedua yang dia sombong, waktu kami semua jalan kaki, motornya dulu Satria Hiu Pak. Itu motor mahal Pak Guru. Sekarang hidupnya juga di garis kemiskinan. Ini adalah bukti kalau semisalnya, mohon maaf, kalian tidak mau mendengarkan apa yang orang-orang tua ini katakan,
Jangan harap ke depan kalian bisa mempertahankan apa yang orang tua kalian berikan. Makanya saya ngomong gini deh, simpel aja kok. Itu pintu keluar. Nggak mau dengar, silahkan keluar. Ya, biarpun di sini sisa 5, 6, 10, yang penting mau dengar, maju semua, masya Allah tuh. Oh tapi orang tua saya kaya Mas Tito. Wah kaya banget. Saya singgung sedikit. Kamu berapa bersaudara misal? 5 bersaudara. Mohon maaf, tapi rumahmu cuma 2. Tahu kasus artis yang baru-baru ini? Kaya raya mapan, hancur ekonominya gara-gara apa? Bapaknya kena kanker, mamanya juga sakit. Uangnya habis di situ. Dia berapa bersaudara? Habis semua di situ. Kenapa? Meninggal bapaknya, meninggal ibunya, mereka rebutan warisan. Apa yang mau kalian sombongkan? Kalau orang bicara tidak mau didengarkan, kan seperti itu deh, ya kan? Misalnya ada yang cowok di sini merasa kaya, tadi sudah saya bahas. Atau yang cewek di sini merasa cantik, saya sedikit bicara, mohon maaf adik-adik yang dirahmati Allah. Cantik tapi tidak pintar, percuma juga itu. Ya, serius ini, saya serius ngomong ini. Oh, ada murid cewek di sini sombong perawatannya. Pertanyaan saya, biar master atau enggak deh? Kalau perawatanmu cuma biore isi air, nggak usah sombong gitu kan. Ya saya ngomong gini, so cantik banget. Yang cantik zaman saya SMP cantik, SMA juga nggak ada apa-apanya. Oh Ducati toh, nih saya cantik kenapa? Ini bombol, sorry saya buka masker aja. Saya cantik, mesti toh banyak yang mau sama saya. Pertanyaannya, jenis laki-laki yang mau sama kamu itu bentuknya gimana gitu? Nah kalau pinter, SMA kelas 1 sudah jalur undangan masuk UI, ya kan? Visi misinya jelas, nggak apa-apa deh. Tapi kalau cowok cuma modalnya ganteng doang, otaknya juga nggak ada, sama blow on ketemu blow on gitu. Nggak usah sombong, nggak usah sombong. Makanya dari itu dengerin baik-baik di sini. Ada sedikit hal yang saya bahas tentang Isra dan Mi'raj, dan mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah kita semua, bahwa percayalah deh, suatu hari kamu akan sendirian. Lulus SMA, kuliah. Mau kuliah ada yang namanya proses. Kalau dulu zaman beberapa tahun lalu ada yang namanya jalur undangan SNMPTN. Jalur tes SBMPTN dibagi menjadi 2, 3, TKPA campuran, TKPA soshum, TKPA apa IPA atau apa yang guru saya lupa. Itu tesnya sendirian semua, nggak ada teman-temanan, kecuali belajar bareng. Oh ada fase lagi nanti apa? Setelah lulus kuliah cari kerja sendiri semua. Ini tolong dipahami dalam arti temanmu ini calon-calon yang nanti meninggalkan kamu suatu hari. Jadi apa backupmu kalau bukan dirimu sendiri? Paham sampai sini ya? Paham ya sampai sini ya? Apa backupmu kalau kamu nggak bisa memanage dirimu sendiri? Di usia saya, alhamdulillah umur 34 sekarang, ini banyak pembelajaran hidup. Salah satunya apa? Suatu hari akan banyak orang-orang yang cuma 2 hal, memanfaatkan kamu atau kamu bermanfaat bagi mereka. Ini simple deh. Poin pertama, kamu pasti sendiri, makanya belajar untuk bisa mandiri dari sekarang. Yang kedua, ada hukum sebab akibat. Yang kamu lakukan sekarang akan berpengaruh terhadap masa depanmu. Ini contoh. Mohon maaf Pak Guru, Bu Guru, saya ngomong terbuka aja gitu supaya nggak ada yang ditutup-tutupi. Siapa yang menjamin bapakmu masih bisa cari uang sehingga kamu lulus SMP? Nggak ada. Kamu males-malesan, ini mohon maaf ya saya ngomong ini Pak Guru, ternyata nggak ada uang. Akhirnya apa deh? Mau masuk negeri, nilainya hancur pas SMP. Betul nggak?
Oh, COVID kemarin porak-poranda banget itu Pak. Betul Pak, porak-poranda banget. Beberapa sahabat kami yang tinggal di sebuah komplek rumah mewah, saya nggak usah sebut, pokoknya di daerah Dam Bu, yang sering jadi tempat orang jogging. Ya, inisialnya GC gitu aja ya. Saya nggak usah ngomong di mana tempatnya Bu. Pokoknya mirip-mirip Grand City gitu. Udah, tapi saya serius ini. Ada yang betul-betul sudah kolaps Pak, 2 tahun Pak Guru. Dia jual rumahnya, dia apa? Bahkan beberapa teman-teman yang dulu membantu kami punya pondok, kemarin Bu, untuk pertama kalinya kami donasi beras. Dulu dia ngasih kami beras untuk pondok, kami ngasih dia beras. Siapa yang menjamin Bapak kalian mampu untuk membayar ketika kalian lulus? Pak, aku mas swasta di mana? SMA Al-Izzah, Asia Turki, yang 5 juta sebulan, atau uang masuknya yang kayak sekolah mahal lain 80 juta. Aduh, nggak bisa, ternyata negeri nilainya hancur Pak. Apa yang mau kalian lakukan? Waktu zaman saya patra Bu, enggak 1-2 anak, pas kelas 2 berhenti sekolah. Kenapa? Orang tuanya kolaps. Pas saya lewat depan rumahnya, kabur dia masuk ke dalam rumah. Malu dilihat sudah nggak sekolah. Apa yang mau kalian sombongkan? Dan ketika Isra Mi'raj, banyak sekali Rasulullah SAW melihat orang-orang itu disiksa. Bentuk-bentuk penyiksaannya banyak, tapi pertanyaan saya kepada kalian, mari kita fokus dulu agar pembahasan ini betul-betul kena sehingga kalian berubah deh. Berubah. Masing-masing kita ini punya potensi ya, dengerin baik-baik. Apa alasan kalian tidak mau maju? Mas Tito, saya ini orang miskin. Siapa yang tidak kalah miskin dari para nabi? Rasulullah SAW itu menjelang akhir hayat hidupnya betul-betul tidak punya apa-apa. Perhatikan ini deh, perhatikan ini. Sekali lagi, yang masih mau ribut silakan keluar. Maksud tidak punya apa-apa ini seperti ini. Kalau kalian punya banyak alasan dan Bu, disambungkan ke Nabi, oh Nabi aja miskin, Nabi aja ini, Nabi aja itu. Dengerin baik-baik ini. Kalian punya potensi. Banyak yang tidak paham Rasulullah SAW berdagang itu dari kecil. Kita bahas sedikit tentang Nabi, karena ini kisah Nabi. Istri Nabi ada riwayat 9, ada riwayat 11. Tapi itu in huwa illa wahyu yuha. Nabi nikah karena wahyu. Bukan ada yang namanya wahyu di sini. Bukan maksudnya itu deh, bukan maksudnya itu. Perintah dari Allah. Rasulullah waktu nikahi Khadijah, karena dia sudah berdagang, maharnya itu kurang lebih 1 miliar. Banyak yang nggak tahu kan? Dengerin lagi. Rasulullah itu berdagang sampai umur 53. Oh, kaya sekali Rasulullah. Dan uang hasil dagangnya pensiun sampai beliau wafat. Jadi adik-adik teman-teman perempuan yang dilamar cowok cuma gara-gara mukanya di TikTok-able banget atau apa segala macam banget, ketika dilamar, kamu apa rezeki kita bagaimana? Tenang, Allah Maha Pemberi rezeki. Wah, ini dalil banget. Tapi bukan itu. Bukan itu deh, bukan itu. Rasulullah SAW, dengerin banget. Itu semua istrinya masing-masing punya pembantu. Dan Rasulullah SAW kalau zaman sekarang Pak, itu punya 2 mobil mewah, 1 motor. Apa buktinya? 1 unta jenis mahal, 1 kuda, 1 keledai. Ini ibaratnya beliau ini 1 punya Pajero, 1 punya Fortuner, 1 lagi punya motor. Ya sembarang lah motornya gimana. Jadi gak miskin-miskin banget Rasulullah. Tapi masih kok kita ini mau maju seperti Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dengerin baik-baik. Yang pertama, percaya pada dirimu sendiri. Apalagi yang perempuan. Saya singgung perempuan terus karena percayalah, perempuan itu
suka sekali menghancurkan mental temannya dengan hasad berbalut nasihat. Oh, ini serius, makanya disebut perempuan itu fitnah. Kenapa disebut fitnah? Karena apa yang di depannya kadang beda dengan yang di belakang. Iya betul, kayaknya kamu korban deh ya. Sabar deh, sabar. Ya kayaknya dikasih harapan tanpa kepastian gitu. Ya nggak apa-apa, sabar, tenang aja. Tapi ini cewek kan, bukan cowok kan yang ngasih kamu harapan ya? Bukan cowok, oke nggak apa-apa. Cewek lah ya, pastikan dia cewek ya. Jangan nangis deh, sabar, jangan nangis. Mau saya mulai ke depan? Ya tapi ini betul deh, betul. Bu, sebagaimana kita sama-sama tahu, saya punya tahfiz putri. Saya pikir dulu sebelum membuat sekolah penghafal Quran itu lebih enak ngurus putri dibandingkan cowok, Bu. Ternyata dalam perjalanannya cewek ini kompleks banget, luar biasa. Ngurus putri, Dek, sini. Kenapa mau kamu seperti itu? Tidak apa-apa. Oh iya. Marah? Enggak. Saya tanya ini, itu bersihin kamarmu, berantakan itu tadi bilang santri yang lain. Oh iya nggak apa-apa. Kamu nggak marah sama yang ngadu? Enggak. Ya sudah, bersihkan. 3 hari kemudian anaknya keluar dan dia ngomong seperti ini sama teman-temannya, aku nggak suka ustadznya nggak jelas. Saya kan tanya tadi apa? Apalagi gibah, hati-hati. Cowok hati-hati. Perempuan kalau sudah ditanya tentang sesuatu ada kata tapinya itu jelek biasanya. Ini korban semua kayaknya nih. Kenapa senyum-senyum? Betul nggak, Dek? Contoh nih, Bu, saya pernah berkunjung ke rumah salah satu guru saya. Saya tanya, ada ibu-ibu di situ lagi nyantai. Bu, mohon maaf, ada rumahnya Bu Guru ini yang mana ya? Saya gitu kan. Oh, itu Mas rumahnya. Wih, bagus Bu ya. Iya Bu, saya mampir. Iya sih bagus, tapi belum kawin-kawin. Pertanyaan saya nanya nggak dia kawin atau enggak? Enggak. Kenapa dikatakan belum kawin-kawin? Apa hubungannya, Dek? Saya kan nanya rumah Bu Gurunya, betul? Kenapa jawabannya belum kawin-kawin? Nggak nyambung ya. Itu memang. Selanjutnya lagi, waktu saya di SMA, ada anak SMA lain, Bu, waktu itu cukup terkenal di Balikpapan. Kebetulan dia SMP-nya sama SMP-nya. Saya nggak bilang SMP-nya di mana, tapi di Lapangan Merdeka. Ya, depannya K, belakangnya S. So tahu. Waktu itu mereka sama-sama di situ. Saya tanya sama teman saya yang perempuan, sis, gitu aja. Kenal nggak sama yang namanya ini? Kenal. Oh, anak SMA di Gunung Pasir ya? Iya. Saya nggak bilang semansa loh ya, tapi angkanya cuma 1. SMA di Gunung Pasir kan banyak, tapi yang paling pinter-pinter kan kamu tahu di mana SMA-nya kan? Ya, saya nggak bilang SMA 1 loh ya. Pokoknya gurunya ada namanya Miss Dayang, anak-anaknya rajin olim dan lain-lain. Saya tanya Bu Guru seperti ini, kamu punya teman namanya ini? Iya, dulu sama-sama di sekolah namanya KPS. Keceplosan. Itu pinter, cantik loh ya. Iya sih cantik, tapi menang putihnya aja saya nggak tanya. Demi Allah dia putihnya aja, tapi saya cuma muji pintar dan cantik gitu aja kan. Kenapa nyambungnya ke putihnya aja? Apakah matanya putih semua? Enggak, bukan itu. Makanya adik-adik yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik ini. Ketika kamu mau maju, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah dalil, hadis qudsi, itu firman Allah, ana 'inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kamu berprasangka dirimu bisa, kamu bisa. You can if you think you can. Dengerin baik-baik ya. Poin pertama tadi apa? Percaya pada, dan ini yang Rasulullah lakukan. Yang kedua, dengerin baik-baik ini. Dengerin baik-baik.
pilih teman. Ini agak rumit deh, pilih-pilih teman ini. Tapi banyak saya lihat anak-anak seperti kalian itu cuma jadi pengikut, dan ini nggak bagus. Biasanya yang perempuan ada satu itu alpanya itu. Tahu maksudnya alpa? Tahu maksudnya apa, Dek? Ini yang paling didengar, paling diikutin, yang lain jadi jongosnya dia aja. Tolong dong belikan itu, ini uangnya kamu anukan ke sana. Kok kamu bangga dengan sikap seperti itu? Ya Allah, jadi jongos. Cuma entah ini biasanya alfa ini cantik, pintar, songong, tapi salah satunya merasa the best gitu, padahal nggak ada apa-apanya juga. Akhirnya yang jongos-jongos ini jadi apa deh? Orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia ngikut yang cowok juga sama, biasanya diikutin alpanya itu juga merasa dia gede badannya, pintar berkelahi. Saya kasih pesan sama kalian, wahai cowok, laki itu kelahi 1 lawan 1. Betul? Kalau keroyokan, saya kasih pandangan, binatang yang namanya guguk aja kalau kelahi single loh. Otaknya guguk sama manusia, gedean mana? Mulia mana guguk sama manusia? Lalu kenapa kamu laki kelahi panggil bagian? Takut kalah. Ya itu resiko, itu songkok bugis itu. Nggak masalah. Saya kenal teman-teman dari Sulawesi, kalau berkelahi itu satu sarung. Berkelahi di situ, kalah ya kalah, menang ya bukan gini deh. Aduh. Paham ya maksud saya? Pilih-pilih teman. Mas Tito, saya kalau pilih-pilih teman nanti ditinggalkan. Terus kenapa? Nanti dimusuhin, terus kenapa? Nggak apa-apa, diteriakin, diapain dan segala macam. Pembuli itu suatu hari akan kena batunya deh. Entah dia nanti SMA, entah dia saat kuliah, dia nggak ada apa-apanya di situ. Nggak usah takut. Sekali lagi, apalagi perempuan. Kenapa perempuan terus? Ya karena ini kompleks wanita ini. Dek, ayo berubah yuk, jadi yang lebih baik atau apa dan lain-lain. Anuka, nanti saya dimusuhin sama teman-teman. Innalillah. Tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir, ini akan saya bahas, Bu. Singkat saja. Orang tua yang utama. Jadi Rasulullah SAW melihat banyak orang disiksa pada saat Isra dan Mi'raj. Itu gara-gara durhaka sama orang tuanya. Kenapa poinnya 1 dan 2? Poin pertama, kenapa percaya pada diri sendiri? Dengerin, ikutin saya. Ikutin saya. Orang tua saya, aduh, banyak yang gak ikutin. Orang tua saya, cewek. Orang tua saya melahirkan saya bukan untuk jadi pecundang, bukan jadi jongos, bukan jadi pengikut teman, bukan jadi orang yang minder, jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bukan itu deh. Dengerin ini. Saya nggak tahu, tapi jawab pakai kode aja supaya guru-guru di sini tahu. Kadang mumpung ada saya gitu. Apakah ada di sini, nanti langsung gurunya yang teman suka minjem uang tapi nggak diganti-ganti? Jawabannya cuma ada atau enggak? Catat Bu guru. Apakah ada di sini teman laki atau cewek maksa minta uang, kalau nggak dikasih dimusuhin? Maksa minjem barang tapi kalau nggak dikasih dimusuhin? Ada. Pinjem barang sudah tahu itu pinjaman tapi dipamer-pamerin, dan mau dibalikin. Aduh banget, jangan curhat deh, sabar. Saya paham perasaan Anda. Ya, saya paham perasaan Anda. Sabar. Bangun sayang. Ya Allah, baru kayak gini nggak bisa bangun, apalagi mau bangun rumah tangga ya bangun dulu. Dengerin.
Sekarang yang merasa uangnya dipinjam, barangnya dipinjam nggak dibalikin, tagih terus. Orang tuanya ngasih buat kamu, orang tuamu ngasih buat kamu, bukan buat dia. Dek, ayo, tadi saya bilang apa? Kalau ada yang mau keluar, keluar silakan. Tidak masalah. Kenapa poinnya di orang tua, Dek? Dengerin, saya mau tanya, siapa di sini 10 bersaudara? Serius? 10? Sini maju. Enggak apa-apa, maju sini deh. Bentar. Serius? 10? Bu, 10 bu? Luar biasa. Enggak apa-apa, sini deh. Enggak apa-apa. Nanti ada yang mau saya bahas di sini. Diam dulu, ntar dulu, saliman dulu kita. Dengerin. Annyeonghaseyo. 잘 지냈어요. 네, 잘 지내요. Nggak apa bercanda deh, buat ice breaking aja. Kenapa saya tanya 10 bersaudara? Bersaudara berapa? Dek, kamu berapa bersaudara? 10. Anak berapa? Anak keberapa? Anak berapa? Anak keberapa? Kelima. Allahu Akbar. Ada 4 ya? Ada 4. 5 sih. Kamu jangan kayak Fajar Big Boy deh. Satu adekku meninggal. Innalillah. Oke. 10 bersaudara. Andai kamu cuma 5 bersaudara, jawabnya cuma iya atau tidak. Berarti kamu punya, anggap aja 4 adik. Kamu anak laki-laki pertama. Betul ya, anggap aja 5 bersaudara. Bebanmu berat nggak kalau suatu hari kamu udah lulus SMA, lulus kuliah, pasti kamu akan membiayai adik-adikmu buat sekolah. Betul tidak? Betul. Adikmu paling kecil umur berapa? Masih bayi. 1 tahun. 1 tahun. Umurmu berapa? 13. 13, berarti gapnya 12 tahun. Kamu lulus kuliah, kamu bisa jadi nanggung biaya sekolah adik-adikmu, ya pasti itu ya. Pasti. Oke deh, ini aja. Mudahan sukses kamu ya. Nanti akan saya bahas. Silakan duduk kembali ke tempat. Saya kira nggak ada bu. Karena biasanya saya kalau ke pedalaman, orang-orang Dayak itu anaknya di 13, 10, ini di Balikpapan masih ada, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan beliau. Saya balik ke cewek, 10 bersaudara ada. Anak pertama perempuan, yaitu kamu. Adikmu ada 4. Yang punya adik 4. Masya Allah. Kamu anak pertama deh. Coba berdiri. Siapa nama? Aurel. Aubel. Oke, silakan duduk deh ya. Gak apa-apa. Punya 5 adik. 6, 7, 8, 9. Oh, luar biasa bu, jebol itu maksudnya umurnya. Ada yang tahu nggak kenapa saya tanya kamu punya berapa adik? Oke. Pertanyaan yang lain lagi. Mohon maaf, siapa yang bapaknya sudah nggak ada? Satu. Ya, yatim, Masya Allah. Mudah-mudahan bapakmu surga deh ya. Yatim, jangan bu. Ya, yang mohon maaf, murid. Yang yatim siapa di sini? Mohon maaf. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapakmu masuk surga ya. Yang piatu, ibunya meninggal sudah. Dek, dengerin. Apa bedanya ibu sama bapak? Bapak itu kalau marah, orangnya kalem, cool. Sebentar. Itu tukang protes kan perempuan. Cool itu tukang pukul. Paling kayak gini ya,
Siapa namamu? Bintang. Oke, Bintang sini. Kamu tuh kena ini just like that ya. Bahkan ketika mainan sepeda atau gimana, Bintang naik sepeda dilempar. Mama panik teriak-teriak, bapaknya udah tenang lagi, udah. Jatah Bintang bagus. Bapak-bapak, ibu beda. Ibu seperti yang saya bilang tadi, almarah kalmirah, perempuan itu seperti cermin, tak bolak-balik tergantung siapa yang dicermin. Marahnya itu tidak jelas ibu-ibu itu. Kenapa dia mukanya langsung curhat ya? Sabar. Contoh nggak jelas ibu-ibu itu apa? Nih dengerin kalau marah. Siapa namamu dek? Hah? Dia. 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 Oh bukan dia. Dia sini ibunya panggil. Ini dia planet Jupiter, anggap aja itu. Apa bu? Lihat kamarmu. Ini ibu-ibu biasanya. Apa yang kamu lakukan dek? Ya lihat kamar. Perintahnya dia apa? Lihat kamarmu. Ya dia lihatin. Kenapa kamu diam aja? Lah tadi perintahnya apa bu? Lihat kamar. Betul nggak dek? Betul. Kayaknya kamu pengalaman ya. Ini korban ya, korban. Kita sama-sama korban. Nggak apa-apa ya, sabar. Dia lihat kamarmu. Pas sudah dilihat kamar, apa ada ibunya? Ini kadang curhat. Dia, kamu tahu nggak ibu itu capek di rumah. Kenapa cowok? Ini korban semua ya. Korban semua. Ada nggak yang ibunya marah kayak gini? Jawab ada atau tidak? Serentak. Apalagi sudah dia ibu, guru lagi di sini, kita anaknya. Coba dengerin. Ini masih lanjut deh. Dia, kamu tahu nggak ibu capek? Kamu, bapakmu sama aja ya. Sini deh, sini. Di sini enggak apa-apa. Saya senang. Ya, tadi dia bilang kayak gini. Siapa namamu, dek? Eksa. Anggap saya ibumu Eksa. Kapan-kapan ketemu ibu-ibu pakai baju lengan panjang. Eksa gini. Anggap saya ibu. Eksa, lihat kamarmu. Berantakan atau enggak, Eksa? Berantakan. Kenapa kamu jawab? Ibu ya. Ibu dari kemarin bilang bersihin, betul nggak Eksa? Kenapa nggak dibersihin? Kenapa nggak dibersihin? Malas. Jawabannya ikhlas bu, terlatih sudah anak ini. Malas, ibu itu capek Eksa. Ada 20 adikmu. Nah ini Eksa planet Mars deh. Jangan mamanya adiknya 20 meninggoy mamanya ya. Kamu sekolah SPP Patra bla bla bla, capek mama, capek. Kenapa ketawa? Yes, ya. Sabar ya. Jangan nangis. Mamamu masih ada kan? Saya udah mirip mamamu ya. Alhamdulillah ya, silakan duduk. Ya, coba perhatikan. Kadang ibu-ibu di situ tuh marahnya bisa 20 menit, Bu. Ceramah terus. Andaikan Eksa tadi disuruh kayak gini. Eksa sini, kamarmu berantakan, bersihkan. Kelar enggak? Kelar enggak tuh kamar? Tapi disuruh ceramah, disuruh apa? Curhat Tupperware, curhat Adira, curhat tetangga beli mobil Pajero baru, bapaknya masih Avanza zaman dulu. Itu kayak gitu. Tapi perhatikan, ada nggak di sini yang masih jengkel sama ibunya? Bertanya, ada nggak di sini yang jengkel sama bapaknya? Jangan angkat tangan, ini retoris.
Jangan terlalu jujur deh, buka aib namanya. Kamera ke belakang. Biar bapaknya lihat. Nah deh, gini deh. Diam dulu, diam. Kita bicara soal bapak ya. Kita bicara soal bapak. Bapak itu beda karakternya sama ibu. Makanya dulu Adam pasangannya Hawa. Bukan Adam sama Anton. Di sini nggak ada yang bakat-bakat kayak Ragil kan? Jangan air. Di sini nggak ada yang bakat-bakat kayak Ragil kan? Perhatikan. Orang kalau dia, you know what I mean. Paham maksud saya? Jangan, dia kayak gini Mas Tito, kenapa dia melambai? Yang kekar juga banyak. Dengerin, pasangannya biasanya kalau home itu, satunya kekar gentle, satunya lagi walaupun cowok melambai. Ini fitrah. Gak usah sosok gaya child free apa, child free atau apa itu, gak usah. Dengerin baik-baik. Bapak itu karakternya tidak suka curhat, dia pintar memendam masalahnya sendiri, baik pun itu di pekerjaannya. Dengerin, ada di sini yang bapaknya migas, itu kerjaannya nyawa loh deh. Salah-salah dia di lapangan meninggal. Ada yang bapaknya di sini bagian kantor atau apa, tapi masih tahu bapakku kerja di kantor. Kamu kira di kantor itu pressure-nya nggak tinggi, dimaki atasan, dibenci sama teman sekantor dan lain-lain. Jadi jangan heran tanda-tanda bapak itu ada masalah. Dengerin baik-baik. Ya karena saya suka seorang bapak. Pas pulang dia diam, agak sewot, dan kemudian duduk, posisinya duduknya lama. Itu tanda bapak ada masalah itu. Jadi kalian ketika bapak di posisi itu, perempuan dengerin baik-baik ini. Jangan serta-merta bapak ini nggak jelas apa. Ada adegan yang menurut saya kurang pas bu. Ada anak bawa buku gambar, bapak ini bagus nggak gambarku? Ntar ya dek ya, ini kata parenting ini bapak nggak baik. Nggak tahu bapaknya ini di kantor bagaimana. Entah besok dipecat, gajinya dipotong, atau baru diancam, difitnah dan lain-lain. Kadang dia nangis. Bapak itu kadang nangisnya deh. Tapi sekali nangis itu jujur. Pada saat apa bapak biasanya nangis? Perhatikan. Pernah nggak waktu kalian tidur, setengah tidur, agak sadar lah pokoknya, tiba-tiba pintu kamar dibuka, bapakmu masuk, bapakmu belai-belai rambutmu. Berarti kamu ketiduran deh, yang bilang enggak. Tidurnya tidur mayit. Nah, pada saat itu biasanya ayahmu nangis karena membayangkan anaknya nanti gimana. Pada anaknya sakit, pada anaknya mau sekolah nggak bisa, anaknya mau makan nggak tahu kapan, itu biasanya. Beda sama ibu. Tadi ada yang anaknya 10 dan lain-lain. Dek, ini ibu ya, simpel aja. Ada seorang pemuda gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah itu 600 km. Pas gendong ibunya, dia ketemu sama sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Ya ibnu Umar, at-tarani jazaituha. Wahai ibnu Umar, aku sudah gendong ibuku, apakah sudah kubayar jasa ibuku? Lalu apa kata ibnu Umar? Wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Demi Allah, satu hentakan nafas ibumu waktu melahirkan kamu belum terbayar. Ini ibu. Jadi tolonglah kalian, ketika disuruh ngalah sama adik, kamu ngomong kalimat itu biasanya kayak gini. Mama itu nggak sayang sama aku. Itu nyakitin loh deh. Nyakitin banget itu. Aku ini anakmu kah? Nyakitin. Mama nggak sayang sama aku bla bla bla. Ini kenapa diam? Ini pelaku semua kayaknya ini. Tapi saya serius. Apa hubungannya Mas Tito ini sama masa depan kita? Kamu ngelawan orang tuamu dalam kaidah-kaidah seperti ini. Suatu hari kamu punya anak, anak mengelawan kamu. Simpel. Perempuan, suatu hari kamu punya suami, suamimu kurang ajar sama kamu.
Laki, suatu hari kamu menikah, istrimu akan ngelawan sama kamu. Orang tua tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Jadi introspeksi diri Bu Guru. Mohon maaf, saya ngomong ini mudah-mudahan ada orang komite di sini. Enggak, saya ngomong jujur Bu. Anak kalau bermasalah di sekolah, dalam pelajaran, pergaulan, perhatikan bagaimana anak ini sama orang tuanya. Simpel Bu. Nggak usah didebat itu guru, kasihan kadang. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf Bu. Saya juga pernah guru di swasta Bu. Tapi kalau di sini mapan insya Allah. Di luar itu banyak gaji guru swasta itu kecil deh. Tunjangan dipotong lagi. Loh, saya serius. Baru ada orang tua ngomong kayak gini sama gurunya, masa ngurus anak satu aja nggak becus. Satu kelas berapa Bambang? Hah? 17. Ada yang 17 Bu. Ada yang berapa lagi Bu? 23. 32, 31, 32. Oke. 2. Oh, 11. Oke. Nah, perhatikan, ada orang tua Bu pernah ngomong sama saya kayak gitu. Waktu itu saya ada di sana dan dia ngomongin teman saya, masa ngurus anak satu nggak becus. Saya bilang, Bu, jaga mulut. Saya bilang, Bu, jaga mulut. Ini guru ini satu kelas 20 anak, ibu yang gak becus. Karena 2 anak di sekolah kami bermasalah semua. Jadi para guru saya ingin sedikit nambahkan, ini bermasalah deh. Jadi kalau kalian di sekolah pelajaran ini buruk, gak masuk-masuk dan lain-lain, pokoknya ini dihafalin, hafal pagi tambah 5 menit hilang dan lain-lain, pasti ada yang masalah sama orang tuanya ini. Makanya pulang dari sini minta maaf sama orang tua dan lain-lain. Tapi jangan tambah juga, kamu kurang ajar sama mohon maaf, berbakti sama orang tua, kurang ajar sama guru. Ini mohon maaf saya ngomong lagi di sini. Ini bukan pesanan loh ya. Demi Allah, bongkar chat saya, nggak ada pesanan. Ada anak-anak yang merasa orang tuanya punya power. Saya emosi kalau ngomong kayak gini, Bu. Powernya semana sih? Kalau medsos kita buka aibnya hancur juga itu anak. Merasa punya power, orang tuanya gini dan gini, dia berasa bisa semuanya. Tenang dulu. Guru termasuk orang tua. Saya punya sahabat dulu Bu, ya, di sekolah swasta. Ini ada murid pernah ngelempar gurunya pakai penghapus. Gara-gara apa deh? Gara-gara disuruh maju nggak mau. Dede, coba belajar. Gurunya dibilangin gubuk, baru dilempar itu. Guru perempuan ini nangis. Keluar dia, kebetulan suaminya guru juga di situ. Dengerin baik-baik deh ya, dengerin baik-baik. Nanti ini akan nyambung sama orang tua yang punya anak manja. Nanti anak manja ini hancur ya masa depan, entah dia miskin atau mentalnya bagaimana. Teman murid yang kurang ajar sama gurunya ini, yang dilempar itu guru matematika. Ada guru metik di sini, Bu. Nah, Bu, ini cerita hiburan, Bu. Apalagi guru agama. Dikasih kuburan 1x2 senti kamu. Kelingking mau itu. Dengerin deh, Bu. Murid ini sampai SMA metik itu ngeblank. Tahu dia bisa metik pas UN apa? Dia cari rumah gurunya, pas ketemu dibuka pintu, gurunya pas buka dikit lihat ini murid yang dulu ngelempar dia sambil ngomongin anjing tadi, mohon maaf. Ditutup, tapi muridnya langsung sujud minta maaf, nangis-nangis. Pas dibuka lebar ada suami dari dalam, kenapa itu anak kesini? Mau kuajar lagi. Baru kemudian apa? Enggak Pak, dia sudah minta maaf. Selesai minta maaf, baru alhamdulillah Bu, UN-nya bisa kerjain walaupun nilainya cuma 7. Hati-hati, kualat itu. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona aw la yurham sagirona. Bukan golongan kami orang yang tidak menghargai orang tua. Ini guru bagus, maksudnya belajar kamu gibahin. Ini guru bagus maksudnya supaya kamu rajin, kamu hancurkan harga dirinya. Bahkan sampai masuk ke ranah pribadi, Bu. Mohon maaf ini. Menyebut fisik, aib rumah tangga beliau, masalah ekonomi beliau,
Ada guru yang tipikalnya pendiam, Bu, dizolimin diam aja. Bahkan dulu waktu kami di Patra, ada guru kami itu namanya, ya nggak usah saya sebut, itu kasihan banget. Orangnya pendiam, Bu, saking pendiamnya, pokoknya dia tuh kalau dia apa-apain diam aja. Pernah dia masuk kelas, salah masuk kelas. Ini pelajarannya ibu, nak, bukan. Oh maaf ya, pas mau keluar diteriakin, gitu. Nangis ibu ini. Promotor ininya, yang Huin itu, dapat pekerjaan ketika lulus SMA, menyedihkan, menjijikkan, yang pernah kalian bayangkan. Kamu tahu maksud saya? Karena habis itu dia nyebarin gibah tentang guru itu. Ini baru guru, belum orang tua. Jadi jangan sampai kenapa kok sunyi tiba-tiba ini? Ini kayaknya pelaku semua ya. Habis ini cium tangan guru, Bu, minta maaf, Bu, tobatlah ulun, Bu, ya. Tobatlah ulun. Tobatlah saya, Bu, ya, dan lain-lain. Ini saya serius deh. Jadi ada dua. Kalau kalian masa depannya mau betul-betul berjaya dalam materi Isra Mi'raj tadi, orang tua kalian hargai, guru juga. Saya tutup dengan sebuah kisah di Balikpapan. Dengerin ya, dengerin. Pak Guru ini agak dewasa, tapi supaya jadi pembelajaran Pak Guru ya. Dek, ikutin saya dulu. Demi Allah. Aduh, suaranya kayak orang habis kalah main Mobile Legend. Mau pindah ke Mythic Glory, nggak bisa-bisa. Ya Allah, mudahan yang ikut tapi khusyuk. Mudahan yang cewek tambah cantik, yang laki tambah ganteng. Orang tuanya dijaga Allah. Nanti dia kalau menikah dapat jodoh yang terbaik, menghafal Quran. Mapan lagi dunia akhiratnya. Oke. Garing banget. Demi Allah. Demi Allah. Saya berjanji mulai hari ini nurut orang tua. Amin. Ada kisah, ini kisah nyata deh, dengerin baik-baik ya. Bu Guru, mudah jadi pembelajaran tentang seorang muda-mudi ini pacaran. Tapi bukan pacaran ini yang mau saya bahas lebih detail. Dengerin baik-baik, di Balikpapan ini kejadiannya. Pernah dimuat sebuah koran. Ada kisah seorang ibu yang dia, tahu maksud saya, dia menjual dirinya. Dan dia punya anak perempuan. Dengerin baik-baik. Tapi ini supaya paham. Ya, supaya paham kalau kamu nggak bisa jadi anak yang berguna bagi ekonomi keluarga, orang tua akan menghalalkan segala cara untuk menghidupi dirinya dan dirimu. Dan suatu hari Pak Guru, mohon maaf Bu Guru, dia punya anak perempuan pacaran dengan seorang laki-laki yang ibunya berkali-kali bilang, nak, pacaran itu biasa aja. Jangan nanti kayak ibu. Tapi kamu tahu apa kata anak ini? Ih, ibu siapa? Ibu lo kelakuannya kayak gitu. Dengerin baik-baik ini. Dengerin baik-baik. Bangun deh, ayo. Mudahan kamu bisa bangun rumah tangga nanti. Ibunya kan ngomong seperti ini, nah, ibu ngomong gini supaya kamu itu nggak jadi kayak ibu, ditipu laki sana sini, digombalin, dan sekarang ibu kayak gini. Ah, ibu bacot aja, cowokku bertanggung jawab. Hati-hati, kamu pacaran tapi dinasihatin orang tua nggak bisa, hati-hati. Mudahan Allah menutupi aib-aib kita. Suatu hari Bu, anak perempuan ini ngomong sama ibunya, mereka ngekos Bu, ibu sama anak ini ngekos. Dan ketika ngekos itu, ibunya ini yang bayar kosannya dengan profesinya tadi. Dengan profesinya tadi. Dengerin. Perempuan ini ngomong, Mak, aku mau ke Jakarta. Ngapain? Ikut sama cowokku. Nak, nikah dulu. Jangan gini, Mama nggak tahu nanti kalau nikah biaya bla bla. Kelahi mereka, bertengkar mereka, sampai pada titik ibunya diusir. Ya, kamu kira di Balikpapan ada banyak yang kayak gitu deh? Banyak. Bahkan tidak sedikit teman-teman kami dulu sama orang tuanya gimana, pada akhirnya apa?
Ya, ibunya diusir, bapaknya diusir, gelapkan sertifikat rumah dan lain-lain. Dengerin. Ibunya pergi karena pada saat itu Bu, anaknya ternyata sudah beli tiket sama cowoknya mau ke Jakarta. Pergilah ibunya mau ke tempat saudaranya, tidak ada satupun saudaranya yang menerima. Pas pergi ke arah kilo, kalau nggak salah dicerita itu di daerah kilo 10 Bu, ibunya lagi naik ojek ini pingsan di jalan. Jadi waktu digonceng ini pingsan di jalan Pak. Dan ketika pingsan itu tukang ojeknya panik. Dilihat KTP-nya, rumahnya di sini. Ternyata apa? Pas ke kosannya atau gimana dari nomor handphone apa, anaknya sudah pergi ngilang sama cowoknya. Ibu ini dibawa akhirnya ketemu keluarganya di situ. Akhirnya ibu itu istirahat di situ. Dek, dengerin baik-baik. Ternyata ibu ini punya penyakit, yang penyakit ini salah satunya disebabkan oleh HIV. Jadi komplikasi sudah deh. Ini udah komplikasi ibu ini. Shh, dengerin baik-baik. Halo dek. Tahu nggak? Waktu ibu ini sakit, apa yang dia tanyakan? Ya, anakku mana? Sudah diusir, dibilangin jalan gila, nggak becus jadi ibu, dan lain-lain, tetap dia nyari anaknya. Sebulan berlalu, ada telepon Bu, masuk ke nomor omnya. Siapa itu? Anaknya. Tadi saya bahas, anak ini pergi tanpa ridho ibunya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata perempuan ini di Jakarta pun disia-sia sama cowoknya dan hampir dijual. Hampir dijual Bu. Dia bilang sama mamanya, "Ma, aku nyesel dan nurut sama mama." "Nak, kenapa?" "Habis sampai ndak telepon mama. Pacarku ngambil handphoneku dan dijual handphonenya. Jadi aku nggak bisa hubungin ibu. Sekarang kamu di mana?" "Di rumah salah seorang teman yang aku kenal." "Ma, aku mau pulang." Ibunya dengan semangat, padahal lagi sekarat itu ibunya, ngomong, "Nak, ini ibu ada uang hasil jual emas kemarin buat ibu berobat. Nanti om kirim ke kamu, hari ini pulang." Ini orang tua deh perjuangannya. Kau kira orang tua kita sekarang di luar lagi baik-baik aja? Enggak. Cuma mereka pintar menyembunyikan itu sama kamu. Akhirnya apa? Ibu sayang sama kamu dan ibu maafkan kamu sebelum kamu minta maaf sama ibu. "Iya ma, ridho ma ya, ridho." Pas ditutup, ternyata nggak lama berselang 1 jam kemudian ibunya meninggal dunia. Dek, demi Allah, siapa di sini yang hari ini merasa pelajaran susah? Mohon maaf, jujurlah, dibully temannya, akhlaknya buruk atau bagaimana? Coba perhatikan baik-baik bagaimana akhlak kalian dengan teman kalian. Perhatikan juga akhlak kalian sama orang tua, dan ketika kalian perbaiki itu, Allah akan perbaiki hidup kalian. Ikutin lagi, terakhir Bu ya, demi Allah, demi Allah, ya Allah, kami berdoa kepadamu agar kami bisa berbakti pada orang tua kami. Kami berjanji ya Allah, setelah ini, aduh yang perempuan udah ikut, ulangin. Kami berjanji ya Allah, setelah ini kami akan berbakti pada orang tua kami, ayah-ayah kami, dan ya Allah, jadikan orang tua kami yang sudah wafat atau ibu kami yang sudah mendahului kami, mudah-mudahan mulai hari ini dibebaskan dari azab kubur untuk selama-lamanya. Serentak ya, kalau enggak saya panjangkan doanya kamu bosan sampai jam 2 kita di sini. Ya Allah, untuk guru-guru kami, mudahkan hidupnya, mudahkan hidupnya,
bebaskan dari masalah. Ya Allah, maafkan kami yang telah memberi beban, yang telah memberi masalah dengan kenakalan kami. Ya Allah, panjangkan hidup orang tua dan guru kami hingga melihat kami sukses. Ya Allah, doa untuk kami, mudahan ya Allah, mudahkan kami ketika lulus dari sini, kami bisa membuat bangga guru-guru kami, membuat bangga orang tua kami, bisa menolong guru kami, teman kami. Ya Allah, jadikan kami murid-murid yang terbaik dari yang pernah diluluskan oleh sekolah ini. Ya Allah, ampuni kami. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja Bu Guru. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ini mungkin agak sedikit mendalam. Kenapa Pak saya bahas orang tua sama guru, supaya lebih ya. Dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah, jika ada salah itu tandanya dari saya sebagai manusia yang masih ada